Selamat sore Ibu Leni, kami dari kelompok Persona Fox dengan beranggotakan Naufal Emilio Tabri, Meiki Abdul Malik, Wahyu Nur Rahman Johans, dan saya sendiri Muhammad Ibrahim. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pitching bisnis dari Persona Fox sendiri. Persona Fox, jika kami harus simpulkan dalam sebuah kalimat, kami bisa bilang Persona Fox ini menyajikan makanan dengan ciri khas Nusantara yang dikemas dengan desain yang modern. Lalu untuk Persona Fox sendiri, pendiri dari bisnis Persona Fox ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Meiki Abdul Malik, Naufal Emilio Tabri, dan Raihan Eviniko Rifani. Dan saya sendiri Muhammad Ibrahim di sini sebagai tim pendukung. Begitupun juga dengan Wahyu Nur Rahman. Kami ada di Persona Fox ini sebagai yang membantu berkembangnya bisnis Persona Fox. Kemudian untuk produknya sendiri, di sini kami memiliki 2 produk. Yang pertama adalah rice with egg garlic soy sauce. Kemudian ada rice with roasted chicken gulai and crispy enoki. Lalu dalam Persona Fox sendiri kami memiliki problem yang ingin dicoba untuk kami selesaikan, dimana seperti yang kita ketahui pada bisnis food and beverage sendiri, masalah yang mungkin sering terjadi pada bisnis-bisnis F&B dan kemudian yang membuat mereka menjadi bangkrut, yaitu adalah disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Dari Persona Fox sendiri, problem ini cukup menyulitkan karena kita harus menyesuaikan kembali mulai dari segi harga, kemudian dari marketing. Nah, kemudian mungkin dari kenaikan harga bahan baku ini kami juga ingin mencoba untuk mencari solusi dari masalah ini, bagaimana kita menangani problem ini sendiri, dengan harapan bisnis Persona Fox dapat beradaptasi dengan berbagai macam kenaikan harga pada segi bahan baku untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita tidak kaget lagi dengan kenaikan harga yang mungkin akan terjadi. Meskipun begitu, meskipun kita mencoba untuk beradaptasi, tetapi kita juga memastikan untuk tetap memberikan harga yang bersaing dengan kompetitor dan juga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Dari permasalahan yang kita hadapi tadi, yaitu kenaikan bahan baku, saya melihat ada beberapa solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita dapat mengubah bahan baku alternatif itu sendiri. Kemudian kita bisa menaikkan harga produk yang kita miliki disesuaikan dengan kenaikan yang terjadi, atau mungkin kita mencoba untuk menekankan biaya produksi se-efisien mungkin sehingga harga yang kita berikan kepada masyarakat tetap sama, tetapi biaya produksinya saja yang kita press agar dia tetap bisa memberikan harga yang sama tersebut. Dan cara lain tentunya kita memberikan promo yang mungkin bisa menarik lebih banyak pelanggan lagi untuk membeli Persona Fox sendiri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Rahman, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unfair advantage dari Persona Fox. Persona Fox mampu bersaing dari segi harga dengan para kompetitor, namun tetap mempertahankan kualitas serta cita rasa yang sangat istimewa. Hal ini didukung oleh supplier yang masih mempertahankan harga bahan baku yang relatif murah namun dengan kualitas yang terjamin. Memiliki supplier yang terpercaya merupakan suatu kelebihan tersendiri untuk suatu bisnis food and beverage, karena kualitas bahan baku yang baik dan konsisten merupakan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua perusahaan pada bidang food and beverage. Dengan penyediaan bahan baku yang kualitasnya terjamin, maka pasti produknya juga akan memiliki kualitas yang terjamin juga. Maka dari itu, memiliki supplier itu sangat penting untuk sebuah
bisnis food and beverage dan memilih supplier yang baik itu juga merupakan salah satu proses yang krusial dalam bisnis food and beverage. Karena dengan penyediaan supplier bahan baku yang baik dari supplier, maka tentunya kita bisa menghasilkan produk juga yang sangat baik. Karena bisa kita lihat sendiri bahwa supplier belakangan ini sering memiliki kualitas yang kurang konsisten, khususnya pada bidang makanan ya, seperti buah, sayur, dan semacamnya. Itu ada gagal panen atau semacamnya. Nah, kita sebagai entrepreneur harus bisa memilih supplier yang baik dan benar. Nah, setelah itu saya juga akan membahas mengenai competitive landscape dari Persona Fox. Seperti yang kita tahu, bisnis food and beverage merupakan bisnis yang sangatlah banyak pemainnya, mulai dari UMKM yang kecil bahkan sampai pemain yang super besar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kompetisi dari bidang atau industri food and beverage merupakan kompetisi yang sangatlah kompetitif dan memiliki kompetisi yang sangat ketat. Kompetisi pada industri F&B memang sangat ketat, sehingga kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang F&B memiliki beberapa cara untuk menghadapi kompetisi, seperti memberikan harga yang kompetitif, menawarkan sesuatu yang unik, ataupun memberikan value yang lebih untuk konsumen. Itulah beberapa cara untuk memenangkan kompetisi. Walaupun masih banyak sekali cara untuk memenangkan kompetisi, tapi kami pikir hal yang penting untuk memenangkan kompetisi adalah memiliki harga yang kompetitif. Karena kalau misalnya kita memiliki harga yang lumayan di atas rata-rata, itu akan cukup sulit untuk mendapatkan konsumen jika tidak diikuti dengan poin nomor 3, yaitu memberikan value lebih. Sebagai lembaga yang menjual produk, kita sepatutnya memberikan value-value yang bisa kita deliver atau kirimkan kepada konsumen. Nah, kita harus memberikan value tersebut dengan harga yang sesuai, sehingga untuk poin pertama dan poin ketiga itu saling berkesinambungan. Nah, untuk poin kedua itu bisa dijadikan alternatif, karena menawarkan sesuatu yang unik itu juga bisa difikirkan untuk sebuah bisnis food and beverage yang dimana industri ini bisa dibilang udah industri red ocean yang bisa dibilang sangat sulit untuk dimasuki, atau kalau bisa dimasuki pun akan sulit untuk bertahan hidup karena saking banyaknya pemainnya, sehingga menawarkan sesuatu yang unik bisa dikatakan competitive landscape dari kami, yaitu Persona Fox. Nah, yang terakhir, saya juga akan membahas mengenai bisnis model dari Persona Fox. Bisnis model dari Persona Fox dapat dikatakan lumayan konvensional karena kita masih menjual saja. Tapi menjualnya juga bukan sekedar menjual, karena kami menggunakan omnichannel. Istilah omnichannel memang belakangan ini lumayan populer, karena omnichannel merupakan channel atau lebih tepat cara berjualan, cara mendeliver produk dengan beberapa channel. Jadi bukan hanya seperti satu channel saja jualan di toko misalnya atau apa, tapi dengan metode yang kita gunakan, bisnis model yang kita gunakan, itu kita melakukan beberapa cara untuk menjual produk atau untuk mendapatkan profit. Yang pertama-tama dan sudah jelas adalah menjual produk melalui channel online seperti GoFood, GrabFood, dan Tokopedia. Tentunya hal ini udah sangat umum dilakukan oleh semua bisnis, karena penggunaan online dan digital shopping itu sangatlah tinggi belakangan ini, dibantu dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat semua orang berubah menjadi online, sehingga memasuki channel online merupakan langkah yang sangatlah tepat. Yang kedua tentunya membuka outlet dan restoran untuk kedepannya. Jadi outlet itu dapat dikatakan juga lumayan penting dan krusial roles-nya dalam bisnis model kami, karena dengan membuka outlet orang akan lebih percaya dan mungkin orang juga akan suka makan di tempat dibandingkan dengan beli online, karena ada kesempatan mereka bisa datang ke tempat dan juga ada kesempatan mereka bisa datang atau membeli secara online. Nah, untuk yang ketiga itu melakukan kolaborasi dengan perusahaan F&B lainnya. Ini juga merupakan hal penting dari bisnis model kami, karena perusahaan F&B itu sangatlah banyak, sehingga jika kita dapat melakukan kolaborasi, sehingga kita bisa menyatukan dua ide atau misalnya menggabungkan sehingga kedua ide tersebut berjalan dengan berkesinambungan, itu merupakan hal yang sangat baik
dan dapat diterapkan pada bisnis model kami ataupun bisnis model bisnis-bisnis F&B lainnya. Nah, untuk yang terakhir merupakan mengikuti festival makanan dan acara pameran. Ya, memang acara pameran itu dapat dikatakan adalah acara-acara sementara yang bisa membantu dan menaikkan profit secara cepat dan menaikkan juga brand awareness. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang datang ke festival, misal festival makanan tersebut, itu hanya ingin melihat brand-brand baru yang memiliki produk-produk yang menarik, sehingga dengan ini kita dapat menaikkan yang namanya brand awareness dari persona Fox. Jadi sekian aja eh, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perihal traction atau daya tarik. Persona Fox menggeluti industri kuliner. Nah, bagaimana konsumen ini memiliki daya tarik pada industri kuliner? Industri kuliner sendiri sangat melekat pada kehidupan manusia dan pada hakikatnya, industri kuliner merupakan bagian dari kebutuhan pangan masyarakat atau kebutuhan konsumsi manusia. Oleh karena itu, peran industri kuliner memiliki keterkaitan atas faktor tersebut dan berdampak pada daya beli konsumen terhadap industri kuliner. Untuk daya beli konsumen, kami menyesuaikan tingkat kebutuhan dan keinginan atau supply and demand. Maka dari itu, kami menargetkan target pasar yang sesuai supaya pelanggan bersedia untuk membeli sesuai dengan daya beli mereka masing-masing. Persona Fox memiliki penilaian yang tinggi terhadap daya runding pembeli karena harga yang kami tawarkan sendiri serta sajian kebutuhan yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan masyarakat secara komprehensif. Selanjutnya ada market segmentation yang kami jabarkan dalam 4 instrumen. Ada demografik, geografik, behavioral, dan psikografik. Di sini kami menjabarkan unsur demografik berdasarkan usia dan pemasukan. Yang dijelaskan di sini usia ada anak-anak, remaja sampai dewasa. Pendapatan dijabarkan secara deskriptif dari tingkat rata-rata ekonomi yang membentuk kelas bawah ke kelas tinggi. Geografik dijabarkan dalam bentuk wilayah padat aktivitas seperti kota besar dan kota kecil. Behavioral atau kebiasaan yang kami analisa adalah porsi makanan yang sesuai untuk porsi makan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan pangan nasional dengan konsep yang lebih modern. Psikografik sendiri kami analisa dan kami telaah adalah masyarakat lebih memilih makanan dengan porsi yang cukup dan harga yang terjangkau. Karena itu kami menghadirkan produk makanan yang menyasar masyarakat dengan kebutuhan yang cukup. Selanjutnya ada target market selection. Di sini penjelasannya target market yang lebih menyorong lagi. Namun dijabarkan masih dengan 4 instrumen yang sama. Seperti demografik, geografik, behavioral, dan psikografik. Demografik sendiri di sini dijelaskan dalam unsur usia dan pendapatan. Usia itu dari remaja sampai dewasa. Pendapatan sendiri dijelaskan secara nominal dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Di sini geografik juga dijelaskan namun lebih menyorong lagi seperti pada kota-kota besar Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Behavioral sendiri ada occasion purchasing di mana konsumen ini membeli produk untuk kebutuhan acara besar atau event-event yang diselenggarakan. Benefit shock sendiri merupakan feedback atau timbal balik yang dirasakan konsumen terhadap produk seperti
mendapatkan produk makanan yang terjangkau dan sesuai dengan porsi yang sesuai. Psikografik sendiri di sini nih dijelaskan seperti memiliki ketertarikan kepada makan khas Nusantara dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada go to market. Berdasarkan pemilihan target market yang sudah ditentukan bahwa Personal Folk memilih seluruh kalangan masyarakat untuk dapat membeli produk ini, baik dari anak muda hingga orang dewasa dengan tingkat perekonomian lower class atau high class. Dengan hal ini kami dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas atau menyeluruh. Namun untuk saat ini kami lebih memfokuskan pada pangsa menengah seperti karyawan, anak sekolahan, mahasiswa, dan sebagainya yang memiliki aktivitas atau jam terbang yang padat. Di sini ada juga jenis-jenis user persona yang sering kami tujukan seperti special occasion. Special occasion ini seperti pembeli atau pemesan produk yang memesan produk kami untuk kebutuhan acara-acara besar, event seperti nikahan, sekolah, kuliah, ataupun kegiatan charity seperti kegiatan sosial. Selanjutnya ada teenager. Teenager ini merupakan anak muda yang saat ini sering sekali menemukan produk dengan konsep yang berbeda atau up to date dan tidak akan pernah merasa bosan. Dengan konsep makanan Nusantara yang tidak berubah atau statis, kami ingin mencoba berbagai inovasi dan bagaimana caranya kami mengemas pelayanan dan menu yang dapat kami implementasikan pada masyarakat. Supaya dengan adanya inovasi kami terhadap customer untuk kalangan anak muda akan menyukai produk kami. Halo, saya Novel Emilio. Selanjutnya saya akan membahas mengenai financial yang dimiliki oleh Persona Fox itu sendiri. Kita bisa dilihat pada pembahasan financial, Persona Fox memiliki peningkatan secara finance yang diasumsikan sebesar 50% dari net sales, di mana setiap per tahunnya memiliki peningkatan dengan alasan yang sesuai. Seperti di tahun 2021, Persona Fox sendiri pertama kali akan menjalankan bisnis Persona Fox yang mendapatkan omset per tahun sebesar 23 juta dengan penentuan target yang sudah ada dan omset per bulannya sebesar 1.900.000 rupiah, di mana jumlah tersebut termasuk kategori kecil karena bisnis kami masih bersifat startup dan masih perlu melakukan peningkatan produk agar dapat menarik customer dalam pembelian produk. Kemudian tahun 2022 sebesar 28.750.000. Pada tahapan kedua ini kami akan mencoba untuk melakukan peningkatan sebesar 20% dikarenakan pada tahap ini Persona Fox sudah dapat menarik customers dengan mempromosikan produk melalui beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan beberapa platform lainnya. Di tahun 2023, net income yang akan kami raih adalah sebesar 35.937.500, di mana pada tahapan ketiga ini net income mengalami pertumbuhan sebesar 25%. Namun pada tahapan ini pertumbuhan tidak terlalu meningkat secara signifikan karena pada tahap ini Persona Fox sudah memasuki tahapan growth menuju mature. Kenaikan net income diakibatkan pada penambahan jumlah penjualan. Kemudian di tahun 2024 sebesar 44.921.875 rupiah. Ini dapatkan dari pertumbuhan sebesar 25% per tahun, di mana Persona Fox sudah masuk ke dalam tahapan mature sehingga net income akan mengalami kenaikan yang cenderung sama namun tetap tidak terlalu signifikan. Di tahun 2025 sebesar 56.152.343 perak. Di tahapan ini kami sudah masuk maturity stage dan net income kembali mengalami kenaikan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Persona Fox memiliki jumlah orderan yang semakin meningkat. Jadi peningkatan setiap tahun ini mengalami peningkatan sebesar 25% yang diiringi oleh alasan-alasan yang sudah kami tetapkan.
Total net income dalam 5 tahun ditetapkan sebesar 188.761.718 rupiah. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa target yang ingin kami realisasikan. Target-target ini tentunya disesuaikan dengan target-target yang masih mencakup atau masih dapat kita raih. Yang pertama seperti mengikuti bazar pada acara Manong Festival. Terus kemudian kami menyediakan platform e-commerce di Tokopedia. Kami juga melakukan pengembangan produk secara menyeluruh dengan menambah 3 variasi produk dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Melakukan first screen analisis terhadap ide bisnis dan memiliki hasil yang visible. Kemudian itu adalah hal-hal yang sudah kami lakukan. Kemudian target-target kami di tahun 2002, kami menginginkan peningkatan omset sebesar 20% karena telah berhasil menarik customers melalui aplikasi layanan pesanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Bersama dengan aplikasi layanan pembayaran seperti OVO dan Dana, demi memudahkan proses transaksi terhadap pelanggan. Di tahun 2003, mengalami kenaikan juga pada penjualan serta melakukan penambahan tim operasional karena disesuaikan dengan peningkatan penjualan sehingga membutuhkan juga tim operasional. Tahun 2004 melakukan kolaborasi dengan beberapa influence untuk mendukung peningkatan bisnis personal food itu sendiri. Kemudian tahun 2005 membuka cabang offline di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bali, Jakarta, dan Semarang. Jadi sebenarnya target yang kita ingin tanamkan adalah untuk bisa menarik customers di tahun-tahun pertama agar target di tahun 2025 dalam membuat store offline itu bisa terrealisasikan, dan customer sudah mengetahui Personal Fox sebagai penjualan makanan rice box yang menarik. Kemudian di sini adalah dana yang dibutuhkan dari penjualan Personal Fox. Ini terdapat penjualan secara alat, ada yang mulai gerobak hingga lahan, sudah kami targetkan sebesar 13.500.000. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan bahan baku dan juga kebutuhan pada tempat penjualan yang sudah kami rinci sedetail mungkin dengan hasil sebesar 11.450.000. Kemudian ditotalkan dengan yang sebelumnya menjadi 24.999.000 rupiah. Dan kemudian yang terakhir adalah summary dari Personal Fox sendiri. Kami menargetkan penjualan dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2025 ingin menjual produk kita secara offline dengan total net income sebesar 188.761.718 perak. Karena Personal Fox juga memiliki misi untuk dapat mensajikan hidangan dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat di Indonesia, dapat berkontribusi dengan pasar lokal untuk memasukkan bahan-bahan kami dan mendukung meningkatkan pendapatan lokal, pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi, pemilihan rempah-rempah asli Indonesia, mempertahankan jumlah bumbu yang tepat sehingga menghasilkan rasa makanan yang sempurna. Sekian penjelasan dari kelompok Personal Fox. Terima kasih.